Setelah menerobos masuk ke dalam cabang aula jiwa, terlihat, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan dapat melihat Yao Lao kembali sejak Abah ditangkap. Setelah beberapa tahun yang lalu, wajah lelaki berambut putih itu terlihat kelelahan, dan setitik keputusasaan yang membuat Xiaoyan merasakan pedih di hatinya, ketika Xiaoyan berlutut di depan mata Yao Chen yang berada di dalam penjara cahaya sedikit bergetar sebelum kemudian terbuka dan menatap Xiaoyan yang sudah meneteskan air mata. Dengan senyum ramah dan bangga terpantri di wajah tuanya, bagaimanapun, Xiaoyan bisa dikatakan hanyalah seorang pemuda dengan semangat yang melonjak dan tekad yang tajam, ketika mereka berpisah. Tidak disangka setelah pemuda itu dipaksa hidup sendirian tanpa pengawasan darinya, Yao Lao malah melihat muridnya telah tumbuh menjadi seorang elit puncak dozong seperti ini. Xiaoyan berusaha keras menekan kerinduan kesedihan dan kebahagiaan yang meluap-luap di hatinya, ketika melihat Abah. Karena saat ini mereka sedang berada di tempat yang berbahaya, Xiaoyan perlahan berdiri menyapu sekitar kluster cahaya dan memasukkan kekuatan spiritual yang luas dan kuat untuk menutupi seluruh klaster cahaya tempat Abah berada. Mata Yao Lao kembali bergetar ketika melihat kekuatan spiritual Xiaoyan telah memiliki aroma kondisi jiwa, dan membuatnya semakin senang, berpikir betapa anak kecil ini benar-benar telah mendapat pencapaian yang melebihi harapannya. Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam, ketika kilatan dingin melintas di matanya sebelum meledakkan kluster cahaya menjadi berkeping-keping. Xiaoyan menghampiri Yao Lao yang masih terkunci oleh rantai hitam raksasa seperti piton hitam legam yang disebut sebagai rantai pengunci jiwa. Rantai ini memang secara khusus digunakan untuk menahan jiwa, dan kebetulan apa yang digunakan untuk Abah adalah rantai jiwa kualitas terbaik, sehingga akan sangat sulit untuk melepaskan ataupun menghancurkannya. Xiaoyan menyipitkan matanya ketika mengusap rantai logam, dan merasakan aura dingin pekat memasuki dirinya sebelum diubah menjadi ketiadaan oleh api 3000 teratai Buddha. Karena itulah Xiaoyan tidak membuang lebih banyak waktu, dan meletuskan api surgawi berwarna ungu kecoklatan dari tangannya hingga rantai logam hitam itu terbakar menjadi gelombang asap putih. Yao Lao mengungkapkan kejutan saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Xiaoyan, dan menanyakan, apakah muridnya itu sudah menelan api surgawi lain? Xiaoyan tertawa senang sambil dengan bangga mengabarkan bahwa dia telah menelan api 3000 pembakaran, membuat Abah segera menghela napas secara emosional memikirkan betapa alkemis lain mungkin tidak akan bisa menemukan satpun api surgawi dalam hidupnya. Namun kali ini berbeda dengan Xiaoyan yang menyimpan 4 jenis api surgawi dalam tubuhnya. Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan keras mengungkapkan kekuatan gelap di dalam rantai sebelum membuatnya retak dengan paksa, hingga akhirnya Abah pun bisa mencicip kebebasan dari rantai jiwa itu setelah bertahun-tahun telah berlalu. Yao Lao menggerak-gerakkan pergelangan tangannya yang terasa kaku sebelum mengedarkan pandangan ke sekeliling dan mengajak Xiaoyan untuk segera pergi, karena aula jiwa benar-benar tidak dapat diprediksi. Xiaoyan mengangguk sedikit baru kemudian melirik kelompok cahaya yang memenuhi aula besar, di mana kelompok cahaya itu berisi tubuh-tubuh spiritual yang dipenjara oleh aula jiwa dan berniat untuk membebaskannya, agar menciptakan kekacauan untuk aula jiwa. Api 3000 pembakaran sekali lagi diledakkan sebelum kemudian dengan keras diayunkan ke arah rantai hitam tengah aula, namun upaya Xiaoyan itu harus terhenti di tengah jalan. Ketika tiba-tiba saja sebuah dinding spasial muncul menandakan bahwa masih ada ahli aula jiwa yang menjadi ancaman baginya. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan meraih tubuh spiritual Abah dan melesat seperti petir keluar. Aula besar meninggalkan sebuah tawa bergema di dalam aula besar sebelum kemudian menciptakan sebuah penghalang tak terlihat yang mencegah Xiaoyan keluar dari aula. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat merasakan penghalang yang terbentuk, sebelum kemudian mengangkat kepalanya hanya untuk melihat seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan yang dipanggil Abah dengan namanya. Hantu tua Zaising telah menggantung di udara dengan senyuman dingin. Xiaoyan melirik lelaki tua itu dengan ekspresi yang muram, menyadari bahwa pikiran buruknya benar-benar terjadi, di mana tidak hanya ada 5 dozon saja di aula cabang ini. Ekspresi Abah berubah serius ketika melihat Zaising muncul. Cukup mengartikan betapa pelindung aula jiwa yang satu ini mungkin jauh lebih kuat daripada yang lain. Zaising tersenyum sedikit ketika berkata bahwa Yao Chen amatlah dihargai oleh kepala aula jiwa, dan lebih dari itu Xiaoyan adalah seseorang yang mampu menarik perhatian kepala aula melebihi gurunya.
jadi secara tidak langsung sebenarnya Aula Jiwa sudah tahu jika Xiaoyan akan datang menyelamatkan Abah, dan momen ini memang ditunggu oleh Zai Xing untuk menepuk dua lalat sekaligus. Ketertarikan kepala Aula Jiwa kepada Xiaoyan jelas tidak bisa dipisahkan dari giok Kaisar kuno Taos. Terlebih lagi, ayahnya sama sekali tidak mau mengatakan apapun meski dipukuli sampai hampir mati. Setelah menelan sisa-sisa anggota Aula Jiwa itu, maka sang tuan muda ketiga keluarga Xiao itulah yang paling bisa diandalkan untuk mengamankan giok Kaisar kuno Taos. Xiaoyan sedikit bergetar membuat kemarahan membumbung dalam hatinya memahami jika selama ini kemungkinan ayahnya telah disiksa seperti binatang oleh Aula Jiwa. Melihat Xiaoyan emosi, Yao Lao segera mengingatkan jika Xiaoyan sama sekali bukanlah lawan saing, dan keputusan paling bijak adalah melarikan diri. Apapun yang terjadi, Xiaoyan mengertakkan giginya sebelum menghela napas dalam dan mengikuti nasihat Abah untuk tidak terpancing oleh konfrontasi Zai Xing. Namun berhubung memang Xiaoyan adalah target Zai Xing yang sebenarnya, tentu saja pelindung Aula Jiwa itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, dan segera mengaglomerasikan kabut hitam besar setinggi 100 kaki sebelum dihempaskan ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah serius ketika buru-buru mengaktifkan 3 perubahan api misterius dan menciptakan naga dari api 3000 pembakaran yang langsung meraung sebelum bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan Zai Xing. Ledakan bergemak di bagian dalam aula besar, menciptakan gelombang udara menakutkan dengan paksa memutuskan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa klaster cahaya juga dikirim terbang, dan mengungkapkan beberapa tubuh spiritual yang mengungkapkan ekspresi kesakitan di wajah mereka begitu terlibat benturan kekuatan dengan Zai Xing. Xiaoyan mengambil langkah mundur menunjukkan tatapan tajam di matanya, ketika harus mengakui jika kekuatan hantu tua Aula Jiwa ini memang amatlah menakutkan. Bahkan Zai Xing bisa dibilang sebagai praktisi terkuat yang pernah Xiaoyan temui selama ini. Dengan kekuatan bintang 5 dozun, Yao Lao berteriak panik ketika melihat Xiaoyan didorong mundur dengan banyak langkah, dan meminta muridnya untuk tidak melawan elit bintang 5 dozun seperti Zai Xing secara langsung. Xiaoyan menarik nafas panjang sebelum meminta Yao Lao masuk kembali ke dalam cincin, dengan suara yang dalam, membuat Yao Lao juga sedikit terkejut melihat betapa serius ekspresi yang ditunjukkan oleh muridnya. Sebenarnya Yao Lao bisa mengalahkan Zai Xing dengan mudah jika berada di kondisi puncaknya. Namun saat ini, dia tidaklah lebih dari tubuh spiritual yang lemah, sehingga berlama-lama di luar justru akan menjadi beban untuk Xiaoyan. Karena itulah Abah mengangguk, patuh dan memutuskan untuk menuruti Xiaoyan masuk ke dalam cincin. Kilatan tajam terungkap di mata Xiaoyan saat dia melihat Yao Lao masuk cincin, di mana tuan muda ketiga keluarga Xiao itu telah berambisi untuk membawa Abah menjauh dari tempat mengerikan ini. Tidak peduli siapa yang akan menghentikannya. Douki yang luas dan perkasa di dalam nadi Xiaoyan meraung liar seperti naga api. Zai Xing tersenyum santai dan meminta Xiaoyan untuk menyerahkan giok Kaisar kuno Taos, kalau ingin diampuni nyawanya. Meskipun perkataan itu terdengar amatlah sombong, namun hal itu bukanlah hal yang bisa disalahkan, karena Zai Xing sebenar-benarnya memiliki kekuatan untuk bersikap sombong, tapi berhubung Xiaoyan ini tampak begitu keras, Zai Xing pun akhirnya menghela napas sebelum merentangkan tangannya dan mengeluarkan 5 kabut hitam ganas dari ujung jarinya. Sebelum diaglomerasi menjadi rantai hitam yang melilit udara, rantai itu ditembakkan dengan begitu kejam ke arah Xiaoyan, yang untungnya masih bisa dihindari dengan kecepatan tinggi sang tuan muda ketiga keluarga Xiao itu. Zai Xing tertawa kecil ketika memuji kecepatan Xiaoyan, sebelum menjentikkan jarinya dan mengubah rantai-rantai hitam itu menjadi ular yang mendesis ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tangannya saat menarik keluar penguasa hitam Xuan dan membuatnya bertabrakan dengan rantai-rantai jiwa Zai Xing. Gelombang kekuatan yang menakutkan menyebabkan kaki Xiaoyan bergesekan ke tanah dan tangannya menjadi mati rasa, membuat Xiaoyan benar-benar paham betapa menakutkannya kekuatan seorang elit bintang 5 dozun. Namun bukannya Xiaoyan yang dibuat tertegun, Zai Xing pun kini memandang Xiaoyan dengan serius, berhubung pemuda itu benar-benar mampu menahan serangannya sepersekian detik. Kemudian Zai Xing melangkah maju sebelum berkedip menghilang dan muncul dari ruang kosong yang terdistorsi di samping Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat mengambil langkah tergesa dan menarik penggaris besarnya untuk merapal teknik tsunami pemecah api. Namun telapak tangan Zai Xing sangatlah cepat, di mana bahkan dengan kecepatan Xiaoyan,
dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Tangan keriput Zaising mendarat di permukaan penguasa Suan menciptakan suara tabrakan dua benda padat yang amat nyaring, di mana Xiaoyan mampu merasakan tulang-tulangnya seperti ditekan. Ketika bertabrakan dengan telapak tangan Zaising, ruang beberapa puluh kaki di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Ketika sosok hantu tua Zaising perlahan muncul dengan senyuman tipis, mata Xiaoyan dengan hati-hati menatap Zaising yang berusaha memutar otak memikirkan cara paling efektif untuk keluar dari aula besar. Bagaimanapun pertarungan satu lawan satu dengan elit Dozun seperti ini memang tidak akan menguntungkan baginya, dan akan lebih baik jika dia bisa menerima bantuan dari Xiao Yixian dan kawan-kawan di luar aula besar. Xiaoyan segera mengumpalkan teratai api amarah Buddha dengan api 3000 teratai Buddha, sebelum melemparkan teratai indah itu ke arah Zaising dan menciptakan ledakan teredam yang bahkan mampu membuat pakaian Sang Tianzun menjadi berantakan. Kali ini Zaising benar-benar menatap Xiaoyan dengan ekspresi padat mengakui jika pemuda ini memang layak menjadi anggota klan Xiao, karena mampu menciptakan serangan kuat hanya dengan kekuatan Dozong bintang 9-nya, namun tanpa mempedulikan tatapan tajam Zaising kepadanya. Xiaoyan meledakkan cahaya yang dengan kejam meretas rantai-rantai yang menggantung di aula besar menghancurkannya, dan membuat gugus cahaya tak terhitung jumlahnya menyebar keluar untuk menyelamatkan diri. Gugusan cahaya itu tidak lain adalah tubuh spiritual yang dikumpulkan aula jiwa, sehingga membuat bahkan Zaising pun hanya bisa mengeluarkan niat membunuh tajam, ketika melihat Xiaoyan membebaskan seluruh tawanan jiwa di aula besar. Xiaoyan hanya menengut melihat kemarahan Zaising sebelum mengayunkan lengannya dan mengeluarkan 3 manik petir api yang meledak, hingga membuat seluruh tubuh spiritual yang terkurung akhirnya bebas. Ekspresi gelap benar-benar memenuhi wajah Zaising ketika melihat wajah kecil ini telah menciptakan kerugian besar bagi aula jiwa, dan berjanji kalau dia pasti akan menangkap Xiaoyan sebagai kompensasi untuk kepala aula dalam satu kedipan. Zaising menghilang sebelum sekali lagi muncul di ruang terdistorsi dan meraih leher Xiaoyan dengan begitu kejam. Sayangnya apa yang diraih oleh Zaising hanyalah sebatas bayangan palsu dari tubuh ilusi 3000 petir, membuat Tianzun aula jiwa itu tanpa sadar mengeluarkan raungan amarah rendah, ketika menyadari bahwa Xiaoyan telah melarikan diri dari aula besar. Xiaoyan tidak menurunkan kecepatannya setelah mendengar raungan kemarahan yang menggelegar dari Zaising, justru menaikkan kecepatan sampai ke puncaknya, karena dia tahu, jika iblis tua aula jiwa itu tengah mengejarnya. Dengan cepat Xiaoyan menginjakkan tanah keras-keras ketika melihat pintu keluar yang sudah sangat dekat hingga akhirnya bisa menyaksikan situasi di luar aula yang saat ini telah benar-benar berantakan. Garis rontakan besar seperti mulut buas yang besar menutupi seluruh lembah, dan dia bisa merasakan 10 aura yang kuat dan menakutkan masih berfluktuasi di langit-langit lembah. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiaoyan, yaitu tempat di mana Xian berusaha untuk menemukan pelindung aula jiwa secara acak demi menghabiskan waktu. Xiaoyan tidak memiliki lebih banyak waktu untuk mengamati situasi baku hantam dan buru-buru mengumumkan kepada semua orang bahwa Yao Chen telah diselamatkan. Setelah mendengar teriakan Xiaoyan, di langit kegembiraan melonjak di wajah Feng Xian dan kawan-kawan berencana untuk segera pergi dari lembah. Sayangnya lawan-lawan mereka pun tidak akan membiarkan niat itu terlaksana dengan mudah, sehingga Xiaoyan dipaksa menengus kesal melihat situasi pertempuran yang menjadi lebih rumit, apalagi setelahnya ada beberapa pelindung kerucil sok keras yang berusaha menahannya. Membuat Xiaoyan tidak mau menahan diri dan segera melepaskan naga api untuk menyerang pasukan aula jiwa tersebut. Xiaoyan baru saja melangkah mundur setelah memukuli beberapa pelindung kerucil aula jiwa. Namun ternyata masalah yang lebih besar muncul, karena sepersekian detik kemudian Zaising muncul di tengah lembah, ketika membentuk segel aneh di tangannya dan menciptakan semacam penghalang spasial untuk menutupi seluruh lembah. Feng Xian pun tidak bisa menahan ekspresinya yang menggelap melihat iblis tua Zaising ini benar-benar muncul, di mana kekuatannya jelas sudah jauh melebihi semua orang yang ada di dalam kelompok Xiaoyan. Zaising tertawa dingin melihat wajah kenalan lama seperti Feng Xian dan Tijian sebelum berkata setelah menghabis Xiaoyan, dia akan memberitahu kepada semua orang, bahwa aula jiwa bukanlah tempat yang bisa didatangi sesuka hati. Xiaoyan menatap serius kepada Zaising yang terus mengeluarkan aura agung luar biasa.
sekali lagi berdecak kagum pada seorang kekuatan elit bintang 5 Dozun yang mungkin bisa meratakan satu kota sendirian. Namun sekuat apapun Zai Xing, Xiaoyan memiliki 4 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Xiaoya berpikir jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk menciptakan teratai api pemusnahan dengan 4 api surgawi, di mana efeknya jelas akan lebih dahsyat dibanding teratai api pemusnahan yang didukung oleh api transformasi kehidupan di Akademi Jianan beberapa tahun yang lalu. Di saat itu, untuk membentuk teratai api pemusnahan, Xiaoyan membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan untungnya ketika itulah tubuh kecil Xian melayang di sampingnya. Berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menunda Zai Xing, Xiaoyan hanya bisa menggigit bibirnya tidak berdaya karena memang saat ini, hanya Xianlah yang belum terikat dengan musuh seperti halnya Dozun lain. Cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari dalam tubuh Xian sebelum kembali menunjukkan sosok kecantikan menawan, seorang perempuan dewasa yang langsung menatap tajam-tajam ke arah iblis tua Zai Xing.